Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Irawan nih, dari kelompok 4 mau presentasi tentang proses dalam sistem terdistribusi. Kelompok 4 ini ada 5 orang, saya sendiri, Denny Irawan, terus Thomas Harif, Hasan Muhammad, Indi KSP, dan Dio Desma. Oke ya, langsung saja ke selanjutnya. Yang pertama kita akan membahas thread. Thread di sini adalah sebuah kontrol aliran program. Pelaksanaan program dengan menggunakan program kendali tunggal. Di thread ini banyak manfaatnya. Yang pertama itu kemampuan reaksi, sumber daya berbagi, ekonomi, dan skalabilitas. Thread bermanfaat untuk multi-threading yang berguna untuk multi-processing dan single mode processor. Kegunaan dari sistem multi-processor adalah untuk sebagai unit paralel atau tingkat granulitas paralelisme. Peningkatan kinerja dibanding berbasis proses. Ya, selanjutnya macam-macam thread. Ya, macam-macam thread di sini ada user thread dan kernel thread. User thread yang pertama contohnya itu ada PSO 9 thread, kemudian Windows 32 thread dan Java thread. Di kernel thread bisa kita lihat ada Windows XP atau 2000, Solaris dan Linux. Ya, yang selanjutnya model multi thread. Ada many to one to one, and many to many. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama many to one. Many to one itu adalah banyaknya user level thread yang dipatahkan ke kernel thread tunggal. Akan tetapi dari beberapa user thread dapat menggunakan satu kernel thread saja, satu ya. Contohnya itu Solaris Green Thread sama GNU Portable Thread. Kedua, one to one. Setiap user level thread mematahkan ke kernel thread, akan tetapi user thread hanya dapat menggunakan satu kernel thread. Contohnya itu Windows XP, NT 2000, Linux, dan Solaris 9. Yang terakhir ini ada many to many, mengizinkan beberapa user level thread memakai beberapa kernel thread, jadi lebih dari satu, bisa banyak. Oke, selanjutnya client server. Client server sini bisa kita lihat adalah pembagian kerja antara server dan client yang mengakses server dalam satu jaringan. Jadi arsitektur client server adalah desain sebuah aplikasi terdiri dari klien dan server yang saling berkomunikasi ketika mengakses server dalam satu jaringan. Ya, perbedaan client server. Ada file server, database server, transaction server, group web server, object application server, dan web application server. Satu-satu nih ya. File server. File server itu mengklaim bahwa mereka pertama menemukan istilah client server untuk sharing file melalui jaringan. Yang kedua, database server. Klien mengirimkan SQL request sebagai pesan pada database server. Selanjutnya, hasil perintah SQL dikembalikan. Yang ketiga, transaction server. Klien meminta remote prosedur yang terletak pada server dengan sebuah SQL database engine. Terus yang keempat ada group web servers, dikenal sebagai computer support cooperative working, manajemen semi struktur informasi seperti text, image, bulletin, board, dan aliran kerja. Yang kelima, object application server. Aplikasi client server ditulis sebagai satu set objek komunikasi. Klien meminta sebuah metode pada remote object. Yang keenam, web application server. www adalah contoh dari web application server ini. Ya, sampai sini untuk www ya. Oke, selanjutnya fungsi client dan server. Client server ini mempunyai dua fungsi yang berbeda kan? Nih, kita lihat dari klien dulu. Yang pertama ada mengatur user interface, menerima dan memeriksa sintaks input dari pemakai, memproses aplikasi, generate permintaan basis data dan memindahkannya ke server, memberikan respon balik kepada pemakai, menyediakan akses basis data secara bersamaan, dan terakhir menyediakan kontrol recovery. Untuk server ada 5. Yang pertama, menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien, memeriksa autorisasi, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity, constraint, melakukan query. Yang kelima, memelihara data dictionary. Oke, selanjutnya. Nah, ada macam-macam nih dari aplikasi server. Client server nih ada 1, 2, 3 sama multi tier. Yang pertama, one tier. Pada arsitektur ini, semua pemrosesan dilakukan pada mainframe
kode aplikasi data, dan semua komponen sistem ditempatkan pada host yang sama. Walaupun komputer klien dipakai untuk mengakses mainframe, tidak ada perbatasan yang terjadi pada mesin ini, dan karena mereka dump klien atau dump terminal. Tipe model ini di mana semua pemrosesan terjadi secara terpusat, dikenal sebagai berbasis host. Sekilas dapat dilihat kesalahan pada model ini. Ada dua masalah. Yang pertama, pemrosesan terjadi pada seluruh mesin tunggal, mesin satu, sehingga semakin banyak user yang mengakses, ya semakin lambat pemrosesannya, jadi semakin lemot. Itu. Dan pada saat itu jaringan yang sudah digunakan untuk menghubungkan terminal dan mainframe terjadi keterbatasan. Ya. Nah, keuntungan dari Frontier ini pertama sangat mudah, cepat dalam merancang dan mengaplikasikannya. Lalu kelemahannya skalinya kecil dan susah diamankan. Yang berikutnya adalah two-tier. Two-tier itu biasanya client server. Dalam model ini, pemrosesan pada sebuah aplikasi terjadi pada klien dan server. Client server adalah tipikal sebuah aplikasi two-tier dengan banyak klien dan sebuah server yang dihubungkan oleh sebuah jaringan. Jadi banyak jaringan. Dari model two-tier ini ada 3 komponen penyusunnya. Yang pertama itu user interface, terus manajemen proses, yang ketiga dan database. Terus retire. Retire ini merupakan inovasi dari arsitektur client server, pengembangan dari two-tier. Pada arsitektur two-tier ini terdapat application server yang berdiri di antara klien dan database server. Contohnya itu adalah IIS, web server, dan sebagainya. Lalu multi-tier. Multi-tier adalah suatu metode yang sangat mirip dengan two-tier. Bedanya, multi-tier diperjelas pada bagian user interface dan data processing. Sedangkan pada multi-tier, dia berbeda karena adanya business logic server, di mana business logic server itu merupakan bagian dari sebuah data processing. Begitu, saya Muhammad Farid akan mempresentasikan tentang agen. Definisi pertama agen adalah dapat melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam kapasitas untuk sesuatu atau untuk orang lain. Ada definisi yang keduanya, suatu entitas software komputer yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugas kepadanya secara mandiri. Selanjutnya, karakteristik dan atribut software agen. Karakteristik agen yang pertama adalah autonomy, intelligence, reasoning, learning. Yang ketiga, mobility dan stationary. Yang keempat, delegasi. Yang kelima, reactivity. Yang keenam, proactivity dan goal oriented. Dan yang terakhir, komunikasi dan koordinasi capability. Nah, pertama ada autonomi. Autonomi ini agen dapat melakukan tugas secara mandiri dan tidak dipengaruhi secara langsung oleh user, agen lain, ataupun oleh lingkungan. Terus yang kedua, intelligence, listening, learning. Setiap agen harus mempunyai standar minimum untuk bisa disebut agen, yaitu intelligent. Dalam konsep intelijensi ada 3 komponen yang harus dimiliki: internal knowledge base, kemampuan listening berdasar pada knowledge base yang dimiliki, dan kemampuan learning untuk beradaptasi dalam perubahan lingkungan. Terus yang ketiga ada mobility dan stationary. Mobility dan stationary khusus untuk mobile agen, dia harus memiliki kemampuan yang merupakan karakteristik tertinggi yang dia miliki, yaitu mobilitas. Berkebalikan dari hal tersebut adalah stationary agen. Bagaimanapun juga, keduanya tetap harus memiliki kemampuan untuk mengirim pesan dan berkomunikasi dengan agen lain. Yang keempat ada delegasi. Sesuai dengan namanya dan seperti yang sudah kita bahas pada bagian definisi, agen bergerak dalam kerangka menjalankan tugas yang diperintahkan oleh user. Yang kelima ada reactivity. Reactivity, karakteristik agen yang lain adalah kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan adanya perubahan informasi yang ada dalam suatu lingkungan. Lingkungan itu bisa mencakup agen lain, user, atau adanya informasi dari luar. Terus yang ke-6 ada proactivity dan goal oriented. Proactivity dan goal oriented, sifat proactivity boleh dikata adalah lanjutan dari sifat reactivity. Agen tidak hanya dituntut bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan,
tetapi juga harus mengambil inisiatif langkah penyelesaian apa yang harus diambil. Dan terakhir ada komunikasi dan koordinasi capability. Agen harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan user dan juga agen lain. Masalah komunikasi dengan user adalah masuk masalah user interface dan perangkatnya. Sedangkan masalah komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan agen lain adalah masalah sentral penelitian multi-agen sistem. Kasih agen menurut karakteristiknya ada pertama kolaborasi agen, yang kedua interface agen, yang ketiga mobile agen, yang keempat informasi dan internet agen, yang kelima reaktif agen, yang keenam hybrid agen, dan yang terakhir heterogen agen sistem. Nah, yang pertama ada kolaboratif agen ya. Kolaboratif agen itu agen yang memiliki kemampuan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar agen dalam kerangka multi agen sistem. Yang kedua ada interface agen. Interface agen yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan user, melakukan fungsi monitoring dan learning untuk memenuhi kebutuhan user. Ketiga, mobile agen. Mobile agen yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan secara mandiri melakukan tugas di tempat barunya tersebut. Yang keempat ada informasi dan internet agen. Informasi dan internet agen adalah agen yang memiliki kemampuan untuk menjelajah internet, untuk melakukan pencarian, pemfilteran, dan penyajian informasi untuk user secara mandiri. Yang kelima, reaktif agen. Reaktif agen adalah agen yang memiliki kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru di mana dia berada. Yang keenam ada hybrid agen. Hybrid agen kita sudah mempunyai 5 klasifikasi agen. Kemudian agen yang memiliki karakteristik yang merupakan gabungan dari karakteristik yang sudah kita sebutkan sebelumnya adalah masuk ke dalam hybrid agen. Yang terakhir ada heterogen agen system. Heterogen agen system adalah dalam lingkungan multi agen system apabila terdapat 2 atau lebih hybrid agen yang memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik. Selanjutnya klasifikasi software agen menurut lingkungan di mana dijalankan. Nah, tadi pertama desktop agen, kedua internet agen, dan ketiga intranet agen. Desktop agen sendiri adalah agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan personal komputer dan berjalan di atas suatu operating system. Contohnya itu operating system agen, yang kedua aplikasi agen, yang ketiga aplikasi suite agen. Terus selanjutnya internet agen. Internet agen adalah agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan internet, melakukan tugas memanage informasi yang ada di internet. Contohnya itu web search agen, kedua web server agen, terus yang ketiga selanjutnya intranet agen. Intranet agen adalah agen yang hidup dan bertugas dalam lingkungan jaringan intranet, melakukan tugas memanage informasi yang ada di intranet. Yang termasuk dalam klasifikasi intranet agen itu kolaborasi, kustomisasi agen, proses otomasi agen, yang ketiga database agen. Kita menyimak materi dari Kakak Doni dan Kakak Sarif. Selanjutnya pada aplikasinya ya. Di sini ada 2 aplikasi. Yang pertama itu Skepi. Skepi itu merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memanipulasi data pada jaringan komputer yang beroperasi pada sistem operasi Linux. Skepi dapat menerjemahkan paket, mengirim paket, menangkap mereka, serta membuat permintaan dan balasan. Skepi juga mampu menangani tugas seperti scanning pencarian, trace routing untuk mencari jalur aktivitasnya, probing, percobaan untuk login, unit test, aktivitas menyerang, serta pencarian jaringan. Yang kedua, kita lanjutkan ke membahas Netcat. Netcat itu merupakan aplikasi yang beroperasi pada sistem operasi Windows yang biasa digunakan oleh user-user di warnet. Netcat itu berfungsi untuk membatasi aktivitas dari sebuah jaringan yang terdapat di sebuah network. Cara kerja si Netcat itu seperti ini. Jadi komputer yang digunakan oleh si user dibuat menjadi sebuah gateway, di mana dari komputer tersebut klien-klien yang terdapat pada jaringan tersebut dapat diatur, yaitu dibatasi, diberi akses lewat atau tidak. Atau ucapan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Jadi kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.